Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini adalah salah satu kesetaraan gender di lingkungan Korps Bayangkara Polri. Sejumlah perwira wanita menduduki posisi strategis di kepolisian. Bahkan, mereka dipercaya memegang tongkat komando. Tercatat sekitar 18 perwira menengah polisi wanita menduduki berbagai jabatan di Polri sejak 2020 lalu. Beberapa di antaranya bahkan diamanatkan menjadi komandan di Polres dan di Polsek di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, perlu diingat, di organisasi Polri sendiri sebelumnya sudah ada polisi wanita yang menjabat sebagai Kapolda, yakni atas nama Brigjen Polisi Rumia Kartorejo pada tahun 2008 saat menjabat Kapolda Banten. Tayangan ini akan merangkum 3 Serikandi pemegang tongkat komando di Polri dari 18 perwira menengah polisi wanita yang menduduki berbagai jabatan di Polri sejak 2020 lalu. Satu, Kapolres Banjar AKBP Meldayani SIK MH. Beliau merupakan seorang polisi wanita yang terpilih dari 8 polisi wanita yang menjabat Kapolres dari 518 Polres kota dan kabupaten yang berada di seluruh Polda Indonesia. Dengan karir yang cukup luar biasa, Komandan Polisi wanita ini kini menjabat Kapolres Banjar, Jawa Barat. Dan hal ini baru pertama kali terjadi di Polres Banjar ketika Polres ini dipimpin oleh seorang polisi wanita. AKBP Meldayani SIK MH awalnya bergabung di kepolisian, masuk secaba lulusan 1995. Kemudian dari Bintara, AKBP Meldayani ikut program D3 Taruni PTIK tahun 1996 selama 3 tahun dan lulus tahun 1999. Di mana saat itu belum ada akademi kepolisian untuk taruni. Tidak sampai situ saja, Komandan satu ini terus menggeluti ilmunya untuk mencapai karirnya. Di tahun 2000, ia kembali mengikuti pendidikan perwira dan di tahun 2007, dia mengikuti S1 PTIK dan di tahun 2016, beliau mengikuti Sespimen sebagai syarat untuk menjadi seorang komandan pemegang tongkat komando. AKBP Meldayani pernah bertugas sebagai dosen Madya PTIK selama 3 tahun dan 4 tahun di SDM Mabes Polri, 8 tahun di Kepulauan Riau dengan berbagai macam jabatan, yakni Kasat Lantas, Kapolsek Tanjung Pinang Timur, Kabiro Ops Narkoba, bahkan beliau juga lama di Kesatuan Reserse Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di berbagai tempat, yakni di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan di Polda Kepulauan Riau. Komandan kelahiran Minang 45 tahun silam ini merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Purnawirawan Polri Bapak Basirun dan ibunya Ibu Marnis. Di Polres Banjar, Jawa Barat sendiri, beliau menerapkan moto berseri, yakni beriman, responsif, sinergitas, empati, dan inovatif. 2. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari. Selanjutnya, AKBP Rita Wulandari Wibowo SIK MH. Beliau adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak tanggal 20 Mei 2020 menjabat sebagai Kapolres Tegal Kota. Rita Wulandari berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Tegal Kota, tercatat beliau pernah menjabat sebagai Kaurlok Selapa Lemdiklat Polri, Pamin Subak Kemah, Ops Rops Polda Metro Jaya, penyidik Unit 4 Satuan 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, penyidik Pratama Unit 3 Dit 1 Kam dan Tranas Bareskrim Polri, Kasubnit 2 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri, Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pangan dan Energi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kanit 2 PPA Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri, Kanit 4 Subdit 1
di TV Cyber Bareskrim Polri. Dan yang terakhir, saat ini menjabat sebagai Kapolres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah. Sebagai penyidik cyber, Rita Wulandari pernah mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya dalam menangani berbagai kasus terkait kekerasan dan eksploitasi yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku di media sosial. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, pada bulan November 2019 yang lalu. Rita Wulandari juga merupakan salah satu polwan yang mewakili Indonesia di Konferensi Penegakan Hukum Wanita se-Asia. Konferensi Penegak Hukum Wanita pertama se-Asia berlangsung pada tanggal 18 sampai 22 November 2019 di Quezon City, Filipina. AKBP Rita Wulandari mencatatkan diri dalam penugasan di luar negeri, antara lain dia pernah bertugas dalam Asia Regional Women Leading Law Enforcement Conference Quezon City, Filipina, Australia Indonesian Police Leadership Forum Sydney, FBI Combating Online Facilitated Crime Against Children Bangkok, Studi Banding Penegakan Hukum Polisi Wanita Beijing, China, High Senior Unit Forum Trafficking in Person Bangkok di Thailand, pemulangan TKIB WNIO di Jeddah, Arab Saudi dengan kapal Labobar, penyidikan kasus pembunuhan TKI di Arab Saudi, serta penyidikan kasus perdagangan manusia di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. 3. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni. Sama seperti dua perwira polisi wanita sebelumnya, AKBP Sumarni juga dipercaya untuk memimpin Polres Sukabumi Kota pada tahun 2020 yang lalu. Polres Sukabumi Kota sendiri terjadi pergantian tampuk kepemimpinan dari AKBP Wisnu Prabowo kepada AKBP Sumarni. Terpilihnya Sumarni sebagai Kapolres Sukabumi Kota tentu tidak lepas dari pengalamannya. Salah satunya soal penanganan tindak pidana korupsi. Ia juga disebut pernah menjabat sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertugas di Polda Kalimantan Barat. Kehadiran AKBP Sumarni menjadi sejarah baru bagi jajaran Polres Sukabumi Kota. Sebab kali ini untuk pertama kalinya pucuk kepemimpinan Polres dipimpin oleh seorang polisi wanita. Itulah 3 Srikandi, polisi wanita pemegang tongkat komando di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.